Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita saat ini diberi judul Hidup untuk Melayani. Landasan firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara, mungkin setiap kita pernah bertanya, mengapa Tuhan menciptakan saya? Atau, Tuhan, mengapa saya harus berada di dunia ini? Dan untuk apa saya dilahirkan? Orang yang dalam pergumulan, yang mengalami kesulitan hidup, atau yang memiliki masalah, sehingga merasa tidak sanggup menanggung beban berat, kerap memiliki pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Mempertanyakan arti hidupnya, mempertanyakan tujuan hidupnya, mempertanyakan segala hal kepada Tuhan. Dan tanpa disadari, pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya membuat kehilangan gairah hidup. Saudara yang terkasih, hal yang harus kita pahami adalah Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ini dicatat dalam Amsal 16 ayat 4a. Tuhan tidak pernah salah menempatkan hidup kita. Tuhan tidak pernah salah menciptakan dan melahirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Tuhan tidak pernah salah meskipun saat ini kita berada dalam pergumulan yang berat. Kenapa? Karena Tuhan memiliki tujuan yang mulia bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, jangan merubah tujuan hidup kita dengan segala pertanyaan-pertanyaan yang justru melemahkan kita. Saudara, sebagai orang percaya, hidup kita seharusnya berbeda dengan cara hidup orang dunia. Tujuan hidup kita yang sebenarnya menurut Alkitab adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Kita diciptakan, kita dilahirkan dan diizinkan hidup di dunia ini supaya kita meneladani apa yang telah Tuhan Yesus lakukan semasa hidupnya, yaitu melayani. Melayani bukan hanya di gereja, melayani bukan hanya di mimbar, melayani bukan hanya mereka yang memiliki status pendeta, majelis, penatua, diaken, penginjil, evangelis, atau apapun itu. Melayani bukan berbicara status, saudara. Tuhan Yesus memakai siapa saja tanpa melihat latar belakang. Seperti Abraham yang sudah tua, Yakub si penipu, Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, Musa yang gagap, Gideon yang miskin, Rahab perempuan sundal, Naomi yang sudah janda, Daud yang pernah selingkuh, bahkan yang memiliki masalah keluarga, Elia yang pernah putus asa, Petrus si pemarah, Paulus si pembunuh, dan masih banyak lagi. Yang Tuhan lihat adalah hati kita, hati yang terbuka di hadapan Tuhan, hati yang mau dan rela dipakai oleh Tuhan. Saudara, siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, seberapa dalamnya kita jatuh dalam perbuatan dosa, bahkan seburuk apapun orang memandang kita, ingat firman Tuhan berkata, jangan biarkan kerajinanmu kendor, biarkan rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hidup ini adalah untuk melayani, dan bukan hanya melayani manusia, tapi jauh lebih penting adalah melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.